Dalam industri trading, mungkin kalian pernah membaca artikel atau informasi yang menyatakan bahwa 95% trader gagal, atau hanya sebagian kecil saja yang berhasil. Sebenarnya angka ini sama saja dengan bisnis lain di luar sana. Namun pernahkah kita berpikir, dalam industri trading, kita cuma dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu sell atau buy. Katakanlah kalian open posisi buy secara acak di sini, dan meletakkan stop loss dan take profit pada RR1:1, kemudian kita tinggalkan. Maka apa kira-kira yang akan terjadi pada transaksi ini? Apakah profit atau loss? Maka, pasti jawabannya 50-50, antara loss atau profit. Jadi sebenarnya, saat kita entry di market, kita hanya memiliki dua probability, antara harga kena SL atau kena TP. Bahkan jika kalian trading hanya menggunakan coin flip dengan resiko 1% per transaksi, dan RR1:1, dan mengambil 100 kali transaksi, apakah kita akan margin call? Saya berani jamin, kalian tidak mungkin margin call. Jadi, jika serandom coin flip saja bisa tidak margin call, apalagi jika kalian menganalisa market. Dan jika kita hanya punya dua probability, lantas kenapa trader yang gagal sampai 95%, bukan 50/50? Mungkin secara logika, pada market, saat kita entry secara acak pun, kita hanya memiliki dua probability, antara harga kena SL atau TP. Namun, pada realitanya, probability di market terlalu banyak, sehingga hanya di bawah 5% trader yang berhasil. Dalam video ini, saya telah merangkum probability apa saja yang sering terjadi pada trader, sehingga kita tidak perlu menjadi 95% trader yang gagal. Pertama, kita sudah membahas dua probability saat entry. Harga kena stop loss, atau harga kena take profit. Mari kita bahas probability ketiga, yaitu asal biru close. Saat kita entry pada market, mungkin seringkali kalian terlalu cepat close posisi, hanya karena floating profit. Ini terjadi, karena kalian takut harga balik arah dan terkena SL, yang akhirnya kalian close sebelum TP. Nah, ini sebenarnya adalah kebiasaan yang buruk, dikarenakan ini membuat RR kita tidak seimbang. Katakanlah pada rule trading yang sudah kalian backtest, kalian mendapatkan win rate 42% pada RR1:2. Nah, perhatikan simulasi ini. Pada simulasi ini, pada sebelah kanan, kalian mungkin mendapatkan 8 kali profit dan 4 kali SL saat asal biru close. Namun kalian tetap berakhir loss, dikarenakan saat profit kalian mendapatkan hasil yang terlalu kecil, dan tidak cukup untuk merecovery saat terjadi SL. Nah, pada simulasi sebelah kiri, kalian akan melihat jika kita mengambil TP1:2 sesuai rules. Di sini, walaupun SL kalian lebih banyak dari TP, namun karena kalian menggunakan risk reward yang ideal, kalian tetap bisa profit. Ini menandakan, kebiasaan asal biru close mungkin akan membuat win rate kalian lebih baik, namun itu terkadang malah mengurangi profit kalian. Bukankah yang kalian nikmati untuk kehidupan adalah profitnya, dan bukan win rate-nya? Probability berikutnya adalah takut entry. Takut entry ini sering terjadi dikarenakan perasaan tidak percaya pada strategi tradingnya, atau saat setelah terjadi SL. Mari kita simulasikan. Pada transaksi pertama, kita takut entry, dan ingin melihat dulu apakah rules-nya bekerja. Nah, katakanlah pada transaksi pertama, rule bekerja dengan baik. Maka pada transaksi kedua, kalian coba beranikan untuk melakukan transaksi. Dan ternyata benar terjadi profit. Di sini kalian sudah mulai percaya diri dan mulai percaya pada rule kalian. Kemudian terjadi loss 3 kali beruntun, sehingga profit yang sudah kalian dapatkan tergerus oleh kerugian ini. Dan setelahnya kalian tidak entry, dan kalian benar, di sini memang kembali loss. Setelahnya kalian tambah ragu. Pada transaksi ketujuh, kalian tidak open posisi, namun rules kalian bekerja dengan baik. Nah, pada transaksi ke-8 dan ke-9, kalian beranikan untuk entry, namun ternyata loss. Kemudian kembali terjadi loss, TP, dan kalian kembali masuk dan akhirnya TP. Sekarang perhatikan, pada data ini, kalian berakhir loss. Dan pada data yang sebelah kanan, sebenarnya trading plan ini bekerja dengan baik. Nah, terkadang takut entry ini digabungkan dengan asal biru close, yang menjadi semakin buruk. Dan seringkali, yang disalahkan adalah rules, market, atau orang yang membagikannya. Disinilah pentingnya kalian melakukan journaling saat menemukan setup, sebagai bahan evaluasi hasil trading kalian. Kemudian ada, memaksa entry tanpa setup, dan ini juga sering terjadi. Saat kita trading, mungkin tidak setiap saat market akan memberikan peluang yang kita inginkan. Terkadang kita lebih suka trading daripada libur, padahal saat kalian open posisi,
sebenarnya kalian sedang meresikokan uang kalian. Dan ini membuat hasil trading kalian tak seindah hasil pada backtest. Biasanya, setup-setup nakal seperti ini adalah setup fata morgana. Saat tidak ada setup, mungkin kita tetap berada di depan layar dan mencoba mengasah kreativitas dengan cara tarik sini, tarik sana, tambah indikator ini itu, dan akhirnya kepancing untuk entry. So teman-teman, sebenarnya selain entry sesuai setup, tugas kita juga menghindari trading yang tidak sesuai rules. Karena selain kita mencari profit, kita juga bertugas untuk mempertahankan modal kita. Libur trading adalah cara terbaik agar kita terhindar dari loss. Selanjutnya menggeser stop loss. Trader mungkin sering menggeser stop loss hanya karena terjadi floating loss dan tidak mau stop loss-nya terkena. Dan mungkin berpikir, jika setelah SL harga balik arah dan terkena TP, maka sebaiknya saya geser stop loss-nya. Dan mungkin 1 atau 2 transaksi keputusan menggeser stop loss kalian tepat. Namun jika di total, seringkali malah hasilnya buruk, karena seperti tadi, resiko dan reward kalian jadi tidak seimbang. Selanjutnya, setelah bosan menggeser stop loss, trader mungkin bahkan membuang stop loss. Ini dikarenakan, beberapa kali terjadi, setelah harga kena SL, harga langsung berbalik dan terkena TP, bahkan setelah SL-nya digeser. Nah ini malah lebih mantap. Karena win rate kalian mungkin akan menjadi 100%, dan kalian akan menjadi master trader dalam beberapa waktu, sebelum market benar-benar bergerak ke arah yang tidak kalian inginkan, hingga terjadi minus panjang, atau bahkan margin call. Nah, kalaupun tidak margin call, maka kalian akan mengalami floatingan minus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena berharap harga balik arah. Dan kalian harus sadar, bahwa kalian bukan siapa-siapa di market, dan market sama sekali tidak peduli dengan kondisi kalian. Jadi, bagi saya percuma kalian berharap harga balik arah. Yang bisa kalian harapkan adalah Tuhan, serta diri kalian sendiri agar lebih disiplin entry sesuai rules, dan mengatur resiko dengan ideal. Selanjutnya menaikkan resiko tanpa perhitungan yang matang. Banyak trader bahkan tidak tahu cara menentukan lot, atau bahkan yang paling parah adalah sudah tahu, tapi sengaja dilanggar hanya karena silau dengan profit besar orang lain, atau ingin balas dendam ke market setelah terjadi loss. Nah ini jelas-jelas akan membuat trading kalian berantakan. Karena saat kalian menaikkan resiko, belum tentu transaksi ini kalian profit, bisa jadi malah kalian merugi tambah besar, dan akhirnya tambah frustasi. Dan menaikkan lagi resikonya, hingga batas maksimal, dan ternyata tetap SL juga. Dan setelah modal kalian habis karena mengalami loss beberapa kali dengan resiko besar, rule kalian mengalami TP beruntun. Ini seolah-olah market sedang mengejek kalian. Setelah kalian merasa geram pada market, kalian masuk ke probability berikutnya, yaitu averaging. Averaging adalah menambahkan posisi ketika salah. Ini ditujukan agar saat market bergerak sesuai arah kita bisa close di tengah dengan kondisi profit. Cara ini juga sangat kurang dianjurkan, karena satu-satunya stop loss pada sistem averaging adalah margin call. Mungkin dengan cara ini, kalian akan selalu profit, karena jika tidak profit tidak di close, dan mungkin kalian membuat modal kalian bertumbuh dengan cepat. Namun seringkali, bahkan sebelum withdraw, kalian margin call duluan. Jadi percuma mengumpulkan profit kalau ujung-ujungnya habis di market juga. Kemudian ada full margin. Full margin ini ibarat kalian kaya dalam satu malam, atau bangkrut dalam satu malam. Karena saat entry posisi, kalian memasukkan jumlah lot hingga margin kalian habis. Jadi sekali salah langsung margin call. Mungkin kita seringkali melihat trader lain melakukan ini. Nah, ini yang sebenarnya terjadi, mungkin trader lain menggunakan full margin dengan perhitungan matang seperti ini. Katakanlah kita memiliki modal 100 juta. Saat melakukan full margin, kita hanya akan deposit 2 juta, yang artinya itu hanya 2% dari modal kita yang 100 juta. Saat full margin, kita mentargetkan deposit kita menjadi 3 kali lipat. Kemudian setiap profit selalu kita tarik. Artinya deposit 2 juta, kita targetkan menjadi 6 juta. Setelahnya kita tarik 4 jutanya, dan tradingkan lagi modal 2 jutanya, hingga menjadi 6 juta lagi. Dan kita tarik lagi 4 jutanya. Dan begitu seterusnya, hingga deposit kalian yang 2 juta mengalami margin call.
Dan jika terjadi margin call, setidaknya kalian sudah menarik profitnya, dan jikapun di awal kalian langsung margin call, maka kalian hanya kehilangan 2% dari seluruh modal kalian. Jadi, sebenarnya kalian menggunakan resiko 2% per transaksi. Walaupun ini masuk akal, namun saya tidak menyarankan cara ini. Karena masalah yang terjadi di luar sana, mereka langsung depositkan seluruh dananya untuk melakukan full margin. Bahkan mereka berpikir melakukan compounding dengan cara full margin. Karena jika satu kali TP bisa merubah 10 juta menjadi 30 juta, maka pada transaksi berikutnya bisa merubah 30 juta menjadi 90 juta, dan seterusnya, sampai kalian menjadi orang terkaya di muka bumi. Namun tidak seindah itu Ferguson. Yang terjadi adalah setelah kalian berhasil merubah 10 juta menjadi 90 juta, dan berniat untuk meneruskannya, ada waktu kalian mengalami margin call, dan semuanya hilang. Jadi, 90 juta cuma menjadi angka yang pernah muncul pada MetaTrader kalian, dan bukan angka yang kalian nikmati. Selanjutnya gonta-ganti strategi. Sekarang perhatikan bagian ini. Katakanlah ini adalah hasil trading dari mentor A. Beliau menggunakan RR1/2, dan mendapatkan 5 kali TP beruntun pada minggu pertama. Nah, kalian melihat ini dan mencoba untuk mengikutinya pada minggu kedua. Pada minggu kedua, terjadi 5 kali SL dan 1 kali TP sehingga hasil yang kalian dapatkan adalah loss. Akhirnya kalian merasa strateginya tidak bekerja. Kemudian kalian melihat mentor B pamer profit 10R pada minggu kedua saat kalian loss. Akhirnya kalian pindah ke strategi dari mentor B. Namun pada minggu ketiga ini, mentor B mengalami 7 kali SL dan hanya 2 kali TP. Akhirnya kalian loss juga. Di saat yang sama, strategi dari mentor A mendapatkan 6 kali TP dan 2 kali SL. Akhirnya kalian bingung dan pindah lagi ke mentor A. Pada minggu keempat, strategi dari mentor A mengalami SL 3 kali dan TP 1 kali, sehingga hasilnya loss. Nah di saat yang sama, kalian melihat mentor B tadi profit beruntun dan mendapatkan 3 kali TP dan 1 kali SL. Nah, di sini kalian mulai bingung. Akhirnya melihat ada mentor C profit, dan terjadi lagi seperti sebelumnya. Sekarang mari bandingkan antara mentor A, mentor B, dan kalian dalam bulan ini. Perhatikan, mentor A dan B tetap profit pada akhirnya, namun kalian saja yang loss. Kenapa ini terjadi? Ini karena kalian tidak memiliki cukup data untuk memilih sebuah metode. Akhirnya kalian akan mudah terpancing hanya karena orang lain pamer profit, atau mudah menyerah hanya karena beberapa kali loss. Kalian harus memahami konsep ini. Dalam trading, kita memiliki yang namanya win rate. Hasil profit kalian tidak didasarkan pada 1 atau 2 transaksi, namun pada minimal 50 atau 100 transaksi, baru kalian bisa memutuskan apakah strategi ini layak untuk dijalankan jangka panjang. Untuk itu, perlu agar kalian melakukan backtest pribadi. Karena kalaupun dari saya atau orang lain, maka kita bisa saja berbohong dengan mengatakan hasil win rate-nya 80% atau lebih. Jadi saya sarankan lakukan backtest secara mandiri, sembari melatih mata kalian. Sekarang, mari kembali ke daftar probability kita. Perhatikan, di sini kita memiliki terlalu banyak probability. Dari sini, tugas kita pertama hanyalah menghapus probability nomor 3 hingga nomor 11, agar hanya menyisakan 2 probability, antara harga terkena stop loss atau take profit. Jika kalian hanya memiliki 2 ini, maka kalian akan memiliki probability berhasil bukan lagi cuma 5% banding 95%, namun sudah 50 banding 50. Artinya dengan menggunakan coin flip pun, tanpa analisa, asal kalian konsisten dan disiplin, dengan risk dan reward minimal 1:1, dan resiko 1% per transaksi, maka kalian sudah bisa survive. Namun tidak untung atau rugi. Kalian hanya bisa BEP dengan modal kalian, namun sudah tidak mungkin kehilangan uang, dan tidak juga mendapatkan keuntungan. Sekarang untuk cara mendapatkan keuntungan, kalian harus menaikkan probabilitas kalian, dengan menggunakan strategi yang telah teruji melalui fase backtest dan masuk akal, serta risk reward yang ideal seperti 1:2, dan sebagainya. Untuk strategi pun sebaiknya kalian juga memiliki keunggulan, seperti follow trend, agar searah dengan pemain besar. Membeli di harga murah dan menjual di harga mahal agar risk reward kalian ideal. Serta melakukan konfirmasi sebelum entry, akan membuat kalian memiliki banyak keunggulan di market. Jadi, walaupun katakanlah kalian memiliki win rate hanya 45%, namun karena kalian menggunakan RR1:2, kalian tetap bisa profit, dan jauh dari kata margin call.
Sekarang mari kita rekap agar kalian menjadi 5% trader yang berhasil. Pertama, pelajari manajemen resiko per transaksi, dan gunakan resiko di awal 0,5% hingga maksimal 2%. Kedua, kalian pelajari atau lakukan backtest pada strategi yang akan kalian gunakan. Ketiga, buang atau hindari beberapa probability yang sudah kita bahas tadi, agar hasil trading kalian tidak random, dan tidak mengalami kebingungan. Jadi, sebenarnya hal yang menghalangi keberhasilan kita bukanlah strategi atau pengetahuan, namun dari psikologi dan emosi kita sendiri, yang menghasilkan tindakan konyol di luar trading plan kita. Saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini, serta saya harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan semoga bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.